Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa. wabarakatuh. Selamat siang Pak Harta di Mintarom. Luar biasa banget ya, sehat banget ini Bapak, kelihatannya ceria. Saya banyak jumpa dengan beberapa lansia, di mana rata-rata lansia itu antara umur 55 sampai dengan 70 tahun. Kebetulan Pak Harta di sini kan udah menginjak usia 70 tahun. Betul. Betul ya? Banyak mengidap keluhan kesehatan, dan saya juga melakukan beberapa survei di beberapa rumah sakit, bahwa itu rumah sakit umum, rumah sakit swasta, mulai dari IGD atau mungkin rawat inap, itu selalu penuh. Nah, dari sini akhirnya saya bingung, kok penuh terus? Apakah pendapat Bapak? Ini Bapak sebagai salah satu mewakili pada yang sudah berusia lansia di sekitar 70 tahun. Mungkin Bapak bisa cerita, kok bisa sampai rumah sakit udah penuh? Monggo Bapak. Alhamdulillah. Begini ya Ibu, saya mencoba pengalaman saya di dalam melihat beberapa teman, sahabat, lalu saya itu untuk mengevaluasi diri saya seperti Ibu sering melihat datang ke rumah sakit, khususnya di Surabaya ada rumah sakit di Universitas Airlangga itu Bu, rumah sakit UNER, ada juga rumah sakit di Eustomo, juga rumah sakit swasta di Siloam, juga ada rumah sakit swasta di LKSED dan lain-lain. Betul apa yang disampaikan Ibu, biasanya di ruang unit gawat darurat sekarang itu IGD istilahnya, instansi gawat darurat, mungkin begitu Bu. Saya kadang-kadang tanya, khususnya di rumah sakit di Eustomo, banyak keluarga-keluarga itu yang menunggu di pinggir-pinggir lorong, kadang-kadang bawa bekal, ada yang sudah sepuh untuk menunggu keluarganya. Saya juga berpikir, kemajuan teknologi, banyaknya tenaga medis yang super ahli, mulai perawat sampai spesialis sampai dengan konsultan, sangat peduli merawat dari beberapa pasien, khususnya pasien seperti kami lansia. Lalu saya berpikir, kenapa terjadi demikian? Apakah gaya hidup, pola gaya hidup sehat, pola makan sehat itu sangat berpengaruh? Ternyata banyak beberapa teman saya lansia itu tidak peka ataupun tidak banyak memahami terhadap pencegahan penyakit. Jadi banyak laboratorium yang memberikan sinyal ya ketika kita sehat, seperti penyakit-penyakit antara lain Bu, ketika kita proses berkemih, adanya sumbatan pada saluran kemih, sering kencing malam, minum sedikit kencingnya keluarnya kadang-kadang tidak lancar. Mereka juga tidak pernah konsultasi atau tidak sempat konsultasi. Kemudian terjadinya stroke, mulai stroke ringan, kelumpuhan pada bagian tubuh, kemudian ada diabetes, ketika kadar gula tinggi tidak terkendali, kemudian terjadi hipertensi, tekanan darah naik kurang lebih sekitar di atas 130-80. Itu pun seringkali mereka itu tidak peka terhadap gejala-gejala awal. Itulah menyebabkan 1-5 tahun terjadi proses bertambahnya usia, proses bertambahnya tingkat keparahan. Karena saya melihat bahwa data informasi Badan Kesehatan Dunia ada 10 penyakit Bu yang perlu
sering kali dialami oleh kita-kita itu adalah penyakit stroke, penyakit jantung, Alzheimer, penuaan, Bu, kemudian kanker, kemudian ginjal, dan seterusnya. Itu akibatnya saya melihat adanya proses usia, bertambahnya usia, terjadi menurunnya sel dalam tubuh. Karena manusia itu kalau saya melihat terjadinya proses manusia itu bertemunya sperma dan sel telur, kemudian berkembang blaktosis menjadi sel itu jutaan sel, ketika 9 bulan 10 hari terjadilah bayi. Maka kalau orang sakit itu kembali pada sel. Demikian juga saya mengamati terjadinya terobosan terbaru di bidang ilmu kedokteran. Jadi saat ini, Bu, kemajuan teknologi itu terjadi banyak hal-hal yang kita pahami, adanya penemuan sel induk. Nah itu, Bu, ini sedang trending dan marak diteliti di beberapa rumah sakit. Nah, di dalam sel induk itu, Bu, terjadi keajaiban. Dan itu intinya bahwa bertambahnya usia, maka menurunnya fungsi sel terhadap tubuh. Dan sel itu perlu regenerasi. Dan akibat selnya yang menurun itu ataupun sel itu mati, terjadi penyakit seperti yang saya sampaikan tadi, proses berkemih, stroke, diabetes, hipertensi, dan 10 penyakit yang mematikan yang juga menurut data Badan Kesehatan Dunia itu tidak terkendali dan secara medis tidak mudah untuk menjadikan sembuh. Yang saya tahu adalah bagaimana penyakit itu dikendalikan dengan pengamatan medis, kemudian obat-obatan dan alat lain sehingga terkendali. Tapi sembuh saya belum banyak tahu tentang menjadi normal. Karena penyakit itu sudah pada masuk tingkat kepalaan kronis. Itu, Bu. Nah, barangkali saya sebagai lansia pasti harus tidak hanya menyiapkan asuransi seperti BPJS. Saya harus siap juga dengan finansial yang bagus. Nah, tentunya ketika masuk lansia, maka lansia itu harus menyiapkan bagaimana finansialnya siap, ada asuransi, dan menjaga sebelum sakit. Misalnya setiap 6 bulan sekali rutin, 3 bulan sekali melakukan pemeriksaan lab. Itu tidak bisa dilakukan melalui BPJS. Yang saya lakukan adalah pemeriksaan sendiri di beberapa lab. Itu ketika rujukan itu di atas normal, artinya kalau normalnya seperti diabetes HbA1c ya. Kalau HbA1c 5-6 itu masih batas normal, masuk kepada prediabetes, selebihnya itu sudah masuk DM, diabetes. Nah, ketika itu maka supaya segera konsultasi pada dokter. Nah, harapan saya, Bu, saya selaku lansia, saya berusaha untuk melakukan usaha atau menjadi pebisnis untuk menyiapkan finansial saya sehingga saya otomatis bisa siap ketika kesehatan saya harus saya jaga. Nah, nanti selanjutnya, Bu, kami akan pada video berikutnya kami akan cerita bagaimana lansia siap finansial yang mapan dan siap kesehatan tubuh yang lebih baik. Begitu barangkali, Bu, penjelasan saya, semoga menginspirasi dan bermanfaat dan sesuai dengan pertanyaan Ibu.
Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget Bapak ya. Semoga apa yang telah diceritakan Pak Har tadi malam hari ini, tadi siang kita bisa ngobrol, malam-malam mungkin bisa video ini bisa menginspirasi kepada para lansia di mana dia dengan waktu malam hari santai mendengarkan apa yang diutarakan Pak Har. Terima kasih Pak Artadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat.